Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Tamara Dewi, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang etika, hak, dan disiplin sumber daya manusia. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Secara terminologi, etika mempunyai banyak ungkapan dan semuanya itu tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli. Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Teori tentang etika yang pertama yaitu bisnis. Egoisme menurut Rachel tahun 2004 menjelaskan ada dua hal yang berkaitan tentang egoisme. Dalam hal ini yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis of purpose. Yang kedua yaitu utilitarianisme menurut Bertens tahun 2000, berasal dari bahasa Latin utilitas, yaitu kemudian menjadi Inggris utility yang artinya bermanfaat. Yang ketiga yaitu teori hak. Berdasarkan pemikiran moral, teori hak merupakan suatu teori yang banyak digunakan dalam mengevaluasi tentang baik dan buruk suatu tindakan atau perilaku. Yang keempat, teori keutamaan. Teori ini merupakan teori tipe akhir, yaitu teori keutamaan, yaitu teori ini melihat sikap atau akhlak individu. Yang kelima, teori etika teonom. Jenis-jenis etika ada dua. Yang pertama yaitu filosofis. Etika dapat dianggap secara harfiah merupakan etika yang berasal dari aktivitas dan berpikir serta dilakukan oleh seseorang atau manusia. Yang kedua, teologis. Ada dua hal yang perlu diingat yang berkaitan dengan etika teologis. Satu, etika ini tidak terbatas hanya pada agama tertentu saja, namun semua agama dapat memiliki etika teologisnya. 2. Etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum yang dapat dipahami sebagaimana memahami etika yang secara umum. Pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Etika dalam MSDM. Implementasi ketika dalam MSDM dapat dilihat dalam fungsi manajemen itu sendiri yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Rekrutmen dan seleksi. 2. Pelatihan. 3. Penilaian kerja. 4. Kompensasi dan hukuman. Bab 2. Hak sumber daya manusia. Pengertian hak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak adalah bentuk dari kewenangan suatu kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk berbuat atas dasar undang-undang karena telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu. Yang kedua, landasan hukum. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam undang-undang atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penting bagi karyawan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan. 1. Kewajiban ketaatan sesuai namanya. Kewajiban ketaatan mengharuskan para karyawan untuk taat pada atasannya di perusahaan, khususnya yang terkait dengan pekerjaan di perusahaan. 2. Kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi atau baik itu resep, rahasia maupun strategi marketing perusahaan. 3. Kewajiban loyalitas memiliki arti yang sesuai dengan sebutannya, yakni karyawan harus turut membantu pencapaian visi dan misi perusahaan dengan loyalitas yang tinggi. Loyalitas berfungsi agar tujuan perusahaan dapat diraih dengan cepat dan tepat.
Bab 3. Disiplin. Pengertian disiplin kerja. Disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi. Proses pembentukan disiplin kerja. 1. Disiplin kerja. 2. Disiplin kelompok. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi kepribadian, semangat kerja, motivasi kerja, intrinsik, serta kepuasan kerja. Pendekatan tindakan disipliner. Aturan tungku panas. 1. Membakar dengan segera. 2. Memberikan peringatan. 3. Memberikan hukuman yang konsisten. 4. Membakar tanpa pandang bulu. Tindakan disipliner progresif. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi minimum yang diberikan sudah tepat untuk sebuah pelanggaran. Tindakan disipliner tanpa hukuman. Tindakan ini untuk menggantikan kebijakan-kebijakan disipliner formal yang bersifat menghukum untuk dilema-dilema seperti keterlambatan kronis atau sikap yang buruk untuk membuat karyawan mau mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka dan menjadi contoh baik untuk pencapaian misi dan visi perusahaan. Masalah-masalah dalam tindakan disipliner. Kurangnya pelatihan, rasa takut menjadi satu-satunya bukti diperlakukannya tindakan disipliner. Setiap tindakan disipliner yang dilaksanakan pada akhirnya bisa dibawa ke arbitrase jika penyelesaian dengan cara tersebut dinyatakan dalam perjanjian ketenagakerjaan. Para pemberi kerja telah belajar bahwa mereka harus menyiapkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi bukti tindakan disipliner dan alasan-alasan pelaksanaannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.